Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Rama, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga Rama, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, selalu sehat, damai, berbahagia dalam lindungan Tiratana, para bodhisattva Tuhan Yang Maha Esa. Rama, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada, saya Suyono SPDB selaku moderator yang akan memandu pelaksanaan mimbar pada kali ini, dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Romo Hedi SAG. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang moderasi dalam agama Buddha. Baik Romo, yang pertama yaitu terkait tentang materi kita, yaitu moderasi beragama dalam agama Buddha. Nah, kira-kira Romo, apa yang menjadi arti atau pengertian dari moderasi beragama itu sendiri? Baik, para pemirsa di rumah dimanapun berada, khususnya para pemirsa di Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang arti dari moderasi secara umum. Arti dari moderasi secara umum yaitu kita berpijak di jalan tengah atau bersikap moderat di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau plural, atau kita bersikap tidak memihak di tengah-tengah berbagai macam aliran, berbagai macam agama di sekitar kita. Kenapa hal ini penting? Karena di Indonesia khususnya kita telah diakui oleh pemerintah sebanyak 5 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi sikap moderat itu sangat-sangat penting. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat juga berarti pengurangan kekerasan, atau juga bisa berarti penghindaran dari ekstrim. Ya, jadi kita berusaha bagaimana pada saat kita berinteraksi di masyarakat bisa menahan diri agar kita bisa tidak ekstrim. Ya, ekstrim artinya memuaskan perasaan, juga ekstrim menekan perasaan. Misalnya memuaskan perasaan itu misalnya bagaimana kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, sedangkan kita sendiri lebih tinggi daripada mereka. Atau lebih ekstrim lagi, kalau kita melihat keyakinan lain itu tidak benar, jadi keyakinan kita yang paling benar. Nah, inilah yang harus kita hindari pada saat kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau di tengah-tengah umat beragama lainnya. Oleh karena itu,
sikap moderat atau moderasi ini harus kita bangun di tengah-tengah keluarga kita, juga di tengah-tengah intern umat beragama kita, kemudian juga kita bangun di tengah-tengah antar umat beragama, agama kita dengan agama yang lain, dan juga tidak kalah pentingnya kita membangun sikap moderasi ini antar agama kita dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu eh, sikap moderat ini perlu sekali, penting sekali pada saat ini. Kenapa? Karena banyaknya kita yang belajar tentang agama harus memahami atau berpandangan benar terhadap agama yang kita yakini, supaya nanti akan menjadikan kita berada di tengah-tengah masyarakat itu tidak menjadi biang konflik atau tidak menjadi biang masalah dalam hal kita menyampaikan pandangan kita sesuai dengan keyakinan kita. Saya pikir begitu, Romo, yang dimaksud dengan Iya. moderasi beragama. Baik, terima kasih Romo sudah menjelaskan tentang apa itu moderasi beragama. Kalau saya boleh menggarisbawahi, yaitu kita harus moderat, Ya, yaitu tidak memihak. Kemudian Romo, ada satu lagi, yaitu adakah hubungan antara moderasi dengan toleransi, Romo? tentu sangat erat ya. Sikap moderasi inilah yang nanti bertujuan untuk membangun sikap toleransi. Ya, di mana toleransi itu kalau kita tidak memiliki sikap moderat tentu tidak akan terbangun dengan baik. Nah, di mana toleransi ini memang harus kita canangkan di antara masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ya, jadi sikap moderat ini merupakan bekal bagaimana kita membangun toleransi antar umat beragama. Bukan hanya inter umat beragama, tetapi antar umat beragama juga penting. Nah, toleransi ini seperti yang saya kutip di depan tadi, toleransi itu bukan hanya mencakup ruang lingkup agama. Bukan hanya itu, tetapi mencakup ruang lingkup pemahaman di dalam hidup berkeluarga pun tentu harus memegang sifat toleransi yang kuat. Ya, jadi bagaimana kita berdialog di dalam rumah tangga itu dengan sikap toleransi yang baik, kemudian bagaimana kita berdialog di dalam beragama, walaupun itu intern, kita juga harus memiliki sikap toleransi yang baik, lebih-lebih lagi antar umat beragama dan agama dengan pemerintah. Jadi erat sekali hubungannya sikap moderat ini dengan pembangunan atau membangun toleransi yang baik dalam keluarga, dalam hidup beragama, dalam antar umat beragama, dan dalam agama dengan pemerintah. Iya, baik Romo, terima kasih. Jadi kalau saya boleh sampaikan seperti apa yang Romo sampaikan tadi, jadi antara moderasi dengan toleransi itu sangat erat. Ibaratnya toleransi itu bisa jadi didapat dari karena kita bersikap moderat itu Betul tadi, Romo. sekali. Iya, Jadi sangat sulit rasanya kita toleransi dengan siapapun kalau kita tidak memiliki sikap moderat ya terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Nah, oleh karena itu setiap umat beragama kita hendaknya belajarlah agama itu dengan baik ya, dengan baik, pahami dengan baik, karena setiap agama itu bukan berarti eh, bukan berarti sangat berbeda ya, bukan berarti sangat berbeda. Kenapa demikian? Saya menyimpulkan semua agama itu baik. Kenapa berani mengatakan demikian? Karena tiap-tiap agama itu memang mengajarkan hal-hal yang baik. Seperti contohnya dalam sebuah agama itu diajarkan umatnya tidak boleh melakukan ucapan bohong ya atau kebohongan. Kemudian tidak boleh melakukan pembunuhan ya. Kemudian lagi tidak boleh mencuri, apalagi tidak boleh melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Ini ajaran-ajaran ini atau kalimat-kalimat ini selalu ada kita temukan di tiap-tiap agama atau keyakinan. Nah, oleh karena itu
saya kadang menyimpulkan, atau saya boleh menyimpulkan semua agama itu baik. Walaupun pada prinsipnya kita beragama itu mengatakan agamakulah yang terbaik. Tapi kan itu sifatnya intern ya. Intern artinya di dalam agama saya sendiri, agama saya yang terbaik. Tetapi dalam kita bermoderasi antar umat beragama itu ya kita harus berpandangan setiap agama itu adalah mengajarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena alasan-alasan itu tadi setiap agama mengajarkan tentang dilarang melakukan kebohongan, dilarang melakukan pembunuhan, dilarang melakukan pencurian, mabuk-mabukan dan lain-lain hal yang negatif. Ya, Iya, itu. baik, luar biasa Romo tentang moderasi beragama, kemudian ada kaitannya tentang dengan toleransi. Nah, kemudian mungkin lebih spesifik Romo dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menerapkan moderasi sebagai sumber toleransi dalam kehidupan sehari-hari Romo. Nah, inilah yang sangat penting ya. Kenapa saya mengatakan sangat penting? Karena memang eh, kita sebagai masyarakat awam khususnya ya, banyak sekali dalam beragama itu hanya mengandalkan kita itu yakin, ya yakin dan kurang belajar atau membaca kitab suci yang kita yakini, sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman-pemahaman yang benar tentang agama yang kita yakini. Apalagi kalau kita sekarang misalnya berbicara secara spesifik moderasi. Nah, di dalam agama Buddha itu banyak sekali mengajarkan hal-hal misalnya kebaktian atau sembahyang, kemudian berdana, kemudian melaksanakan sila. Nah, sedikit hal yang menjelaskan atau pemahaman-pemahaman tentang toleransi dan moderasi. Nah, hal ini bukan berarti di dalam agama Buddha itu tidak ada. Banyak sekali konteks yang Sang Buddha ajarkan tentang toleransi, tentang moderasi beragama ini. Hanya memang hal-hal itu memang kadang kita sering terlewatkan karena kita lebih fokus, biasanya agama Buddha itu ya tentang moralitas, tentang konsentrasi atau meditasi, tentang berdana dan lain sebagainya. Nah, tentang moderasi ini Sang Buddha sudah mengajarkan sejak lama sekali ya. Tidak lama setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan atau penerangan sempurna tentang kerukunan, tentang toleransi ini sudah diajarkan. Bagaimana kita bisa membangun kerukunan, membangun toleransi atau membangun sikap moderasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal ini terbukti bahwa Sang Buddha mengajarkan di dalam Anguttara Nikaya tentang Saraniyadama, atau ada 6 hal yang harus kita kembangkan dalam hidup bermasyarakat untuk menunjang kesatuan, untuk menunjang persatuan, untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kebersamaan. Hal-hal itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha yang terkadang kita lupa. Karena seringnya umat Buddha itu terfokus yang seperti yang saya uraikan tadi, terfokus kepada kemoralan, terfokus kepada meditasi istilahnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sangat penting tiap-tiap umat Buddha harus belajar dan terus belajar. Jadi bukan hanya yakin begitu saja, tidak. Tetapi penting sekali belajar dan terus belajar. Belajar ini pun tidak cukup hanya membaca ya, tetapi juga dilandasi dengan praktek yang banyak. Jadi belajar baca buku, belajar kepada para biku, belajar kepada Romo Pandita dan lain sebagainya, itu penting. Tetapi tidak kalah pentingnya bagaimana kita juga melaksanakan dan mengamalkan ajaran itu dengan baik. Tentang moderasi ini tentu sangat-sangat penting. Karena kita tidak mungkin tidak keluar dari keluarga, tidak mungkin tidak keluar dari hanya satu keyakinan kita. Kita berinteraksi dengan masyarakat yang banyak perbedaan, yang banyak multi keyakinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita butuh semacam
modal ya, semacam pemahaman yang baik terhadap lingkungan kita, sehingga kita nanti di mana kita berinteraksi kita bisa dapat menyesuaikan diri seperti yang saya sebutkan di depan tadi, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik atau menimbulkan semacam kegaduhan di dalam masyarakat hanya karena permasalahan agama. Saya pikir begitu, Romo. Iya, baik. Terima kasih Romo. Luar biasa penjelasannya. Namun eh, kita akan jeda sejenak untuk iklan dan kita akan lanjutkan setelah iklan. Iya, baik Romo, sudah luar biasa tadi Romo menjelaskan tentang moderasi, kemudian bagaimana penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari, dan moderasi itu sebagai sumber dari toleransi. Nah kemudian Romo, adakah sejarahnya atau penerapan moderasi pada zaman kehidupan Buddha, Romo? Baik, di zaman Sang Buddha ada beberapa kisah atau beberapa sejarah yang terjadi tentang bagaimana Sang Buddha menunjukkan sikap moderasi kepada masyarakat atau kepada siswa-siswanya. Nah, di situ misalnya di dalam Upali Sutta dibabarkan oleh Sang Buddha tentang ada seorang tokoh agama yang begitu terkenal namanya Niganta, kemudian mempunyai siswa yang begitu hebat ya, cerdas dan kritis dalam eh, hal agama atau keyakinan atau dalam hal spiritual. Upali ini juga dikenal dengan orang yang meditasinya bagus ya, artinya memiliki level yang tinggi. Nah, karena kehebatan seorang siswa yang bernama Upali ini, Niganta mengutus untuk bertemu dengan seorang guru besar yang namanya Buddha Gotama pada saat itu, yang memang berseberangan antara Niganta dengan paham Niganta dengan pahamnya Sang Buddha ini berseberangan. Artinya mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa masing-masing. Nah, pada satu saat bertemulah siswa Niganta ini yang bernama Upali dengan Sang Buddha. Mereka debat seru mengenai ajaran keyakinan pada saat itu. Sampai akhirnya seorang Upali ini karena selalu puas dengan jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha atas pertanyaan Upali, dan akhirnya Upali ini minta untuk dibaptis atau disahkan menjadi murid Sang Buddha. Namun Sang Buddha mengatakan, tidaklah demikian, walaupun Anda sudah mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui pikiran Anda, tidak mestinya Anda menjadi murid saya atau pengikut saya, karena Anda mempunyai guru yang mengayomi Anda, yang juga mengayomi keluarga Anda. Jika Anda sekarang mempunyai keputusan untuk menjadi murid saya, tidaklah nanti akan menjadi bumerang atau menjadi keributan atau menjadi konflik antara saya dengan guru Anda. Karena memang sulit rasanya ya kalau kita mempunyai siswa, tiba-tiba setelah ketemu dengan guru lain, lalu siswa yang kesayangan kita ini tiba-tiba meninggalkan kita dan mengangkat guru lain sebagai gurunya. Nah, inilah yang dihindarkan atau dihindari oleh Sang Buddha, konflik antara guru sebagai guru Sang Buddha dengan Niganta juga sebagai guru daripada Upali. Ini sebagai contoh atau teladan yang kita harus bangun di tengah-tengah masyarakat. Ini terjadi di masyarakat sering, di mana kita juga melihat ya sering terjadi
masyarakat itu pindah keyakinan dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Ini bukan berarti orang eh, menganggap keyakinan lama itu tidak benar, bukan. Tetapi mungkin dia merasa keyakinan yang baru ini lebih komplit atau lebih lengkap. Jadi dia pindah. Nah, perpindahan itu kadang mengundang pergesekan di masyarakat, ya, pengikutnya, teman-temannya, rekannya, kemudian kadang-kadang juga orang tuanya tidak setuju gitu loh dengan perpindahan keyakinan ini. Nah, kalau kita memiliki sikap atau mempunyai jiwa yang sudah moderat, ya tentu kita tidak gampang ya menerima atau pindah. Mungkin saja kita seperti yang saya jelaskan tadi, di satu keyakinan saya sekarang, kenapa saya tidak puas dengan keyakinan sekarang? Karena mungkin kita kurang belajar atau kurang melaksanakan, sehingga apa yang ingin kita capai dalam hal keyakinan itu kita tidak dapatkan. Tetapi di sebelah ketika kita belajar sedikit kita mendapatkan. Nah, itulah yang harus kita sikapi dengan baik ketika kita berada di masyarakat, agar sikap moderat ini benar-benar tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan hal yang merusak hubungan atau hal yang menjadikan tidak nyaman di dalam hidup bermasyarakat. Nah, yang kedua, pernah juga terjadi antara Sang Buddha dengan suku Kalama. Dan pada saat itu seorang Brahmana ya yang hebat juga mengutus suku Kalama yang selama ini mengajarkan mereka, mengayomi mereka, dan mereka di satu suku yang besar itu sangat kuat juga komunitasnya. Nah, disuruh ketemu Sang Buddha. Mereka berdebat juga masalah agama, masalah keyakinan. Tetapi Sang Buddha selalu memberikan jawaban-jawaban yang menyejukkan, yang tidak membuat mereka marah, yang tidak membuat mereka emosi. Artinya mereka sadar gitu loh, sadar sehingga mereka ingin menjadi pengikut Sang Buddha. Nah, komunitas suku Kalama yang begitu banyak spontan ingin menjadi murid Sang Buddha, tetapi Sang Buddha juga tetap memberikan penolakan yang halus. Janganlah demikian, Anda punya guru besar, Anda punya seseorang yang selama ini mengajari Anda menjadi hebat, dan keluarga Anda menjadi hebat. Minta izinlah dulu kepada guru Anda sebelum Anda mengikuti ajaran saya. Dan pahami, kemudian jalani dan buktikan bahwa ajaran saya ini adalah mendatangkan manfaat bagi Anda dan banyak orang. Nah, inilah sikap moderasi yang nantinya akan terbangun toleransi antara Sang Buddha dengan suku Kalama, antara Sang Buddha dengan berbagai lapisan masyarakat. Baik, Romo, tentu dalam hal ini sudah sejarahnya sudah ada. Tentu tidak berhenti sampai di situ saja, Romo. Nah, kemudian adakah contoh-contoh yang bisa dipetik atau bisa Romo ceritakan kepada kita semua bahwa sikap moderasi itu juga ada setelah zaman Sang Buddha, Romo? Di zaman setelah Sang Buddha atau beberapa tahun atau kurang lebihnya 3 abad sebelum Masehi ya, itu ada seorang raja yang bernama Asoka Wardana ya. Itu terkenal juga dia di dalam Prasasti Kalingga yang ke-22. Di situ beliau menulis di prasasti itu bahwa hendaknya kita menghormati keyakinan atau agama yang dianut oleh orang lain. Nah, ini prasasti yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Artinya kita jangan walaupun berbeda pandangan, berbeda pemahaman, tapi karena itu keyakinan ya kita janganlah hendaknya merendahkan mereka, merendahkan keyakinan itu. Karena dengan kita menghormati keyakinan orang lain, kemudian memahami keyakinan orang lain itu dengan penuh penghormatan, sama artinya kita juga menjunjung tinggi atau menaikkan derajat agama yang kita yakini. Nah, ini sebenarnya juga merupakan nilai toleransi yang sangat tinggi yang pernah ditulis oleh seorang raja yang sangat-sangat terkenal pada saat itu, yaitu yang bernama Raja Asoka. Nah, diceritakan Raja Asoka ini untuk menjadi raja tidak mudah ya, dia mempunyai saudara yang begitu banyak. Untuk menjadi raja dia harus membunuh
saudara-saudaranya dulu baru bisa menjadi raja. Ini adalah sikap yang sangat kejam ya, sangat ditakuti oleh masyarakat pada saat itu. Tetapi ketika mengenal ajaran Sang Buddha, begitu lembut, begitu menyejukkan, komentar-komentarnya, bahkan prasasti yang dituliskan di Kalingga itu begitu terkenal, begitu mendunia, hingga sekarang prasasti itu tetap ada. Nah, itulah salah satu bukti ajaran Sang Buddha yang mengalir terus hingga pada zaman kerajaan Raja Asokawardhana. Iya, luar biasa Rama, pada kehidupan Buddha ada, setelah kehidupan Buddha juga ada. Mungkin zaman sekarang juga kita tetap harus menjunjung tinggi toleransi atau moderasi beragama. Baik Romo, yang terakhir Romo, ini sebagai simpulan atau pesan kepada kita semua umat Buddha Sulawesi Tengah Romo. Pesan saya adalah untuk membangun toleransi itu marilah kita yang kembali kepada Dhamma yang selama ini mungkin kita agak ketinggalan ya tentang ajaran itu, yaitu yang terdapat di dalam Saraniya Dhamma. Ada 6 hal yang harus kita bangun, ya harus kita pahami, kita mengerti, kemudian kita praktekkan dalam hidup, kita amalkan di dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat antar umat Buddha dengan umat yang lain dan dengan pemerintah. Yang pertama, kita harus mempunyai perbuatan yang berdasarkan cinta kasih. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan baik, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Kita menolong orang, lakukanlah dengan kasih sayang. Kita peduli kepada orang, melihat kekurangan-kekurangan orang lain, lakukanlah hal itu dengan cinta kasih. Yang kedua, kita berbicara dengan cinta kasih pula. Ya, waktu kita berkomunikasi, apakah itu di dalam intern umat beragama dengan yang lain, marilah kita berbicara dengan cinta kasih. Apalagi kalau kita membahas tentang ajaran-ajaran atau keyakinan, marilah kita sampaikan ajaran itu dengan bahasa yang menyejukkan, bahasa yang menyenangkan, agar tidak mengundang konflik atau perdebatan. Kemudian yang ketiga, saat kita berpikir pun terhadap orang lain di depan dan di belakang mereka, kita harus berpikir dengan positif, dengan cinta kasih, agar ini tidak menimbulkan kebencian, menimbulkan hal yang bertolak belakang dengan orang lain. Ya, yang berikutnya, kita kalau saat memperoleh keberuntungan atau keberhasilan, kita sering berbagi kepada mereka yang kekurangan, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, berbagi kepada siapapun yang kelihatannya membutuhkan bantuan, kita harus berbagi. Karena dengan berbagi inilah kita bisa bersentuhan dengan masyarakat orang lain, ya, dengan masyarakat yang lain. Ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya ajaran ini akan menumbuhkan sikap toleransi yang begitu kuat di dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, kita perlu membangun moralitas yang baik, moralitas yang terpuji. Jangan sampai moral kita ini mengganggu orang lain, mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, yang menimbulkan orang lain menjadi resah, orang lain menjadi tidak nyaman. Marilah kita bangun moralitas yang baik. Kalau dalam agama Buddha itu moralitas itu ada 5 ya. Yang pertama, berusaha tidak melakukan pembunuhan kepada makhluk hidup, kemudian tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak asusila, tidak berkata-kata yang tidak benar, dan yang terakhir juga tidak melakukan mabuk-mabukan yang juga membuat kita lemahnya kesadaran. Inilah moralitas yang harus kita lakukan, praktekkan, amalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang terakhir, kita harus mempunyai pandangan yang benar terhadap apa yang kita yakini. Pandangan ini tentu tidak kita dapatkan begitu saja dengan berinteraksi, tetapi kita juga harus membaca buku, membaca kitab suci, menanyakan kepada Romo Pandita, kepada para biku, dan lain-lain yang belum pernah kita tahu, kita pahami dengan baik, agar hal itu ketika kita melaksanakan, kita amalkan, dapat diamalkan dengan baik, memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat, kepada keluarga, bahkan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa kita. Iya, baik Romo, terima kasih. Mengingat waktu ini Romo, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada Baik.
saat ini. Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada. Demikian mimbar kali ini, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sebagai pesan, seperti apa yang disampaikan oleh pemateri, mari kita bersikap moderat, tidak berlebihan. Jadi dengan demikian akan timbul toleransi. Terima kasih Romo Hedi. Terima kasih kepada seluruh Rama Ramani yang sudah menyaksikan acara ini. Indahnya mutiara tiada menyamai indahnya rangkaian kata. Ini penutup. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Budaya.